Barcelona berhasil menaklukkan Real Madrid di laga pekan ke-26 La Liga. Pertandingan berlangsung dengan seru karena kedua tim bermain menyerang dan sejumlah peluang pun tercipta. Gol-gol Barcelona dicetak oleh Sergi Roberto dan Frank Kessie, sementara gol Real Madrid tercipta dari bunuh diri Ronald Araujo. Hasil ini membuat Barcelona makin kokoh di puncak klasemen sementara La Liga dengan koleksi 68 angka dari 26 laga. FA Cup babak perempat final menghadirkan duel Manchester United versus Fulham di Old Trafford. Setan Merah menang dengan skor 3-1. Manchester United sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol Alexander Mitrovic. MU berbalik menang berkat 2 gol Bruno Fernandes dan gol debut Marcel Sabitzer. Berkat hasil ini, Manchester United pun berhak melenggang ke babak semifinal untuk menghadapi Brighton. Arsenal mengajar Crystal Palace dengan skor telak 4-1. Dalam laga pekan ke-28 Liga Inggris ini, skuad Mikel Arteta cukup kerepotan menghadapi perlawanan Crystal Palace. Tim tamu tampil agresif dengan tekanan tinggi yang cukup menyulitkan. Namun kali ini, kualitas skuad Arsenal berbicara. 4 gol datang dari aksi Martinelli, Brice Bukayo Saka, dan Granit Xhaka. Palace memperkecil kedudukan melalui Jeffrey Schlupp. Giornata ke-27 menghadirkan duel Inter Milan versus Juventus. Bermain di Giuseppe Meazza, Inter harus menyerah dari Juve dengan skor 0-1. Gol sematawayang yang dicetak Filip Kostic di babak pertama sudah cukup untuk mengantar Juventus membawa pulang poin penuh dari lawatan ke markas Inter. Berkat hasil ini, Juventus kini menduduki peringkat 7 di tabel klasemen dengan poin 41. Sementara itu Inter turun ke posisi ketiga dengan poin 50. Ligue 1 pekan ke-28 menghadirkan laga PSG versus Rennes di Parc des Princes. PSG secara mengejutkan dipaksa menyerah 0-2. Gol kemenangan Rennes di markas PSG masing-masing diciptakan oleh Toko Ekambi di akhir babak pertama dan Kalimundo di awal babak kedua. Berkat hasil ini, PSG masih tetap bertengger di puncak klasemen Liga Prancis dengan poin 60. Dilansir dari Football Espana, Los Rojiblancos ingin memboyong Firmino sebagai antisipasi perginya Joao Felix. Felix saat ini menjalani masa peminjaman di Chelsea dan berpotensi untuk dipermanenkan The Blues. Sementara itu, Roberto Firmino telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Liverpool yang habis per Juni tahun 2023. Kabarnya Atletico Madrid akan mengambil kesempatan di tengah kontrak Firmino yang akan segera berakhir dengan memboyongnya secara cuma-cuma. Borussia Dortmund dan Rafael Guerreiro sebelumnya sudah menggelar diskusi untuk membahas peluang perpanjangan kontrak. Akan tetapi sampai saat ini, belum ada keputusan yang diambil antara kedua belah pihak. Guerreiro juga dikabarkan membuka peluang untuk pindah ke klub raksasa Eropa lainnya untuk mencari upah yang lebih besar. Karena ia merasa layak untuk mendapatkan hal tersebut. Tak ingin masa depannya terus menggantung, pihak Dortmund meminta sang pemain untuk menentukan keputusannya. Arsenal yang sedang berjuang mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Inggris harus kehilangan pemain andalannya William Saliba. Pemain berusia 21 tahun itu harus menepi dari skuad Arsenal karena mengalami cedera. Saliba mendapatkan cedera punggung dalam laga menghadapi Sporting Lisbon di Liga Eropa. Menurut laporan Sport, Saliba mengalami cedera yang lebih parah dari prediksi awal. Hasil pemeriksaan menunjukkan Saliba harus menepis cukup lama karena cedera di punggungnya. Lothar Matthäus mengungkap rekor Erling Haaland saat lawan Bayern Munchen. Ini menegaskan bahwa klub tidak perlu khawatir jelang pertandingan perempat final Liga Champions. Selama waktunya di Borussia Dortmund, sang striker tampil dalam 7 laga lawan Bayern, di mana dia mencetak 5 gol. Dortmund kalah dalam 7 duel
saat pemain asal Norwegia itu berada di pihak mereka. Berbicara di Ski Jerman, Matthäus berkata, Haaland bermain lawan Bayer lebih sering dan mencetak lebih sedikit. Kalian tidak perlu takut pada dia. Erik ten Hag punya standar tinggi untuk para pemain Manchester United, bukan hanya bagi pemain senior, akan tetapi juga pemain muda. Alexandro Garnacho pernah diminta untuk lebih rajin mencetak gol. Kini giliran Pelistri yang diperingatkan bahwa menit bermain yang didapat bukan hadiah. Akan tetapi harus diperjuangkan. Anda harus pantas mendapat menit bermain dan Anda harus meraihnya sendiri, kata ten Hag. Kim Min-ji menjadi salah satu pembelian terbaik Napoli musim ini. Anggapan tersebut keluar dari mulut legenda AC Milan, Franco Baresi. Napoli saat ini nyaman di puncak klasemen Liga Italia dan lolos ke perempat final Liga Champions. Baresi percaya kesuksesan tersebut tak lepas dari peran krusial Kim Min-ji. Bagi legenda AC Milan itu, pemain timnas Korea Selatan tersebut menyempurnakan permainan Napoli. Dengan kontrak tersisa hingga 30 Juni tahun 2024, Mason Mount berada dalam situasi tidak jelas di Chelsea. Dem Blues ingin mempertahankan Mount, tetapi pembicaraan perpanjangan kontrak hingga saat ini belum ada titik temu. Dilansir dari Liverpool Echo, Chelsea dikabarkan sudah pasrah soal Mount dan membiarkan sang gelandang hengkang, dan Liverpool berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya. Erik ten Hag mendapat pujian dari segala pihak karena ia terus menuai kesuksesan di musim pertamanya sebagai manajer klub. Dengan masa depan kepemilikan Manchester United yang masih belum jelas, beberapa ketidakpastian masih menyelimuti klub. Namun semua pihak yang terlibat akan menyetujui kontrak baru untuk ten Hag, terlepas dari hasil pembicaraan untuk mengakuisisi klub dari keluarga Glazer. Zlatan Ibrahimovic menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Liga Italia dengan golnya dalam pertandingan AC Milan melawan Udinese. Ibrahimovic mengkonversi penalti di menit akhir babak pertama saat melawan Udinese pada usia 41 tahun dan 166 hari. Dia sukses melewati catatan Alessandro Costa Curta yang memegang rekor pencetak gol tertua di AC Milan. Sejak dimiliki Todd Boehly dan konsorsiumnya, Chelsea mengubah strategi keuangannya, khususnya dalam kontrak pemain. Selain dibeli mahal, para pemain bermacam Wesley Fernandes diberi kontrak lebih dari 5 tahun. Lalu, Javier Tebas menuding Chelsea telah bertindak curang. Tuduhan itu terkait pemberian kontrak pemain. Hal itu dilontarkan Tebas dalam konferensi pers. Chelsea jelas curang dengan memberi kontrak sampai 8 hingga 9 tahun. Manajer Tottenham Hotspur, Antonio Conte, melontarkan banyak kritik termasuk pada pemain dan pemilik klub. Kami adalah 11 pemain yang masuk ke lapangan. Saya melihat pemain yang egois. Saya melihat pemain yang tidak mau saling membantu dan tidak membuka hati. Conte juga merasa ada yang salah dengan tradisi di Tottenham. Saya sudah lihat manajer sebelumnya dan sudah waktunya mengubah situasi jika Tottenham ingin berubah, tegas Conte. Manchester United berniat untuk memperkuat lini serang dengan mendatangkan Ousmane Dembélé di bursa transfer musim panas tahun 2023. Kontrak Dembélé di Barca sendiri akan berakhir pada tahun 2024. Dilansir dari Sport, United menjadi tim terdepan yang menginginkan jasa Dembélé. Selain United, banyak tim yang juga sedang menunggu Dembélé pada bursa transfer musim panas nanti, di antaranya Inter Milan, Newcastle United, Chelsea, hingga Juventus. Haaland mencetak 8 gol pada 2 laga terakhir bersama Manchester City. 5 gol digelontorkan pemain asal Norwegia itu
ke gawang RB Leipzig di pentas Liga Champions dan 3 gol dicetak ke gawang Burnley. Kini, Haaland telah mencetak 42 gol di semua kompetisi, sementara gol Chelsea di semua ajang sejauh ini adalah 41. Artinya, ia mencetak 1 gol lebih banyak dibanding Chelsea. Kai Havertz dan Jordan Pickford beberapa kali terlibat dalam konfrontasi. Havertz sempat diteriaki kiper Everton itu. Lalu, setelah mencetak gol dari eksekusi penalti, ia mengarahkan selebasinya ke posisi Pickford berdiri. Ternyata sikap Havertz itu mendapat teguran dari manajer Graham Potter. Dia mengaku tidak senang dengan aksi Havertz dan merasa selebrasi tersebut tidak perlu dilakukan. Anda harus menikmati perayaannya, saya pikir Anda tidak perlu melibatkan lawan, kata Potter. Alejandro Garnacho mendapat nasihat dari bek tengah Barcelona Ronald Araujo. Bintang muda Manchester United itu diminta untuk lebih rendah hati dan lebih selektif ketika membuat unggahan di media sosial. Di mata Araujo, unggahan Garnacho hadir tidak pada waktu yang tepat. Pemain asal Argentina itu diminta banyak belajar dan menghormati setiap lawan yang dihadapi karena Garnacho masih muda. Jalan masih panjang, saya pikir Anda harus rendah hati, tegasnya.